Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi dengan saya Iin Nurfatul Aini. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mengulas kembali materi yang sudah disampaikan oleh kelompok minggu lalu, kelompok public speaking, yaitu kelompok 3, mengenai perbedaan ceramah dan motivasi. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memberitahu dulu siapa aja yang maju praktek untuk public speaking di depan kelas. Seperti biasa ada 3 orang. Dalam satu orang itu waktunya 10 menit. Yang pertama itu ada Ajril. Ajril itu mereview HP Google, seperti harganya berapa, minusnya apa, plusnya apa gitu. Dan yang kedua ada Sulis. Sulis itu menjelaskan tentang kaligrafi, mulai dari macam-macamnya, alat apa saja yang digunakan, jenis-jenis hurufnya, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada Hamimah. Hamimah menjelaskan kenapa sih buku itu mahal, buku yang dijual di toko-toko itu mahal banget, dan itu yang membuat kita mahasiswa atau siswa itu jadi malas untuk membaca karena dari bukunya saja harganya sudah mahal. Jadi karena sekarang sudah era digital, jadi orang-orang pada malas untuk membeli buku fisiknya karena kebanyakan pada mengakses lewat Google atau media platform yang lainnya, karena kan gratis juga ya kalau online, tapi ada yang berbayar juga, tapi lebih banyak yang gratisnya. Jadi kenapa buku fisik itu sekarang mulai jarang ada yang membelinya. Jadi gitu. Itu 3 orang yang maju untuk public speaking di depan kelas. Selanjutnya, mari kita bahas ke perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi. Dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Ceramah adalah metode penyampaian atau memberikan ilmu pengetahuan dari seorang pembicara kepada audiens melalui lisan. Sedangkan motivasi yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Perbedaan dari ceramah dan motivasi yaitu yang pertama ada dari tujuannya. Tujuan dari ceramah yaitu untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman untuk pendengarnya, dan yang motivasi itu tujuannya membangkitkan semangat atau dorongan kepada individu agar individu termotivasi untuk melakukan sesuatu atau mengatasi tantangan. Nah, dalam motivasi ini ada 2 metode yang digunakan. Ada 2 metode motivasi. Yang pertama yaitu metode internal dan yang kedua metode eksternal. Apa sih itu metode internal? Jadi metode internal ini sesuatu yang dilakukan dari dalam diri sendiri. Sedangkan eksternal yaitu kebalikan dari internal. Dorongan untuk melakukan sesuatu dari luar diri sendiri. Nah, contohnya apa sih dari internal dan eksternal ini? Jadi contoh dari internal misalnya, saya ingin mempercantik diri. Kenapa sih saya harus cantik? Ya karena saya sayang sama diri saya sendiri. Jadi saya ingin terlihat cantik. Nah, sedangkan dorongan metode eksternal ini contohnya seperti ini. Saya ingin cantik agar saya terlihat agar saya disukai oleh orang-orang. Nah, itu dari dorongan eksternal, metode eksternal. Menurut teman-teman salah nggak sih kita punya motivasi eksternal? Itu jawabannya nggak salah ya teman-teman, karena menurut saya metode eksternal ini bisa jadi yang paling ampuh
tapi tidak rekomen, karena kalau misalnya kita mengandalkan dari yang eksternal, dari yang luar saja, jika manusia itu berubah pikiran atau berubah sifatnya, ya otomatis kita jadi nggak punya motivasi lagi kan. Nah gitu, jadi dorongan eksternal ini tidak salah, tapi tidak direkomendasikan untuk menjadi patokan, karena sesungguhnya motivasi itu datangnya dari diri sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh terpaku dengan orang lain, karena jika orang lain itu sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi atau sudah jahat, jadi ya kita tidak punya motivasi lagi untuk melakukan sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, kemudian perbedaan yang kedua yaitu ada dari audiensnya. Ceramah itu biasanya identik dengan ibu-ibu atau bapak-bapak. Dan di perkuliahan itu juga termasuk ceramah, atau di sekolahan itu juga ceramah kan, gurunya saja yang menjelaskan. Dan kemudian ada di umum, masyarakat umum gitu. Sedangkan motivasi ini individu atau sekelompok orang yang membutuhkan bantuan atau dorongan motivasi seperti itu. Dan yang ketiga itu ada dari cara penyampaiannya. Cara penyampaian ceramah itu satu arah atau terpaku dengan materi. Sedangkan motivasi yaitu dari pengalaman pribadi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya rangkum dari minggu lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.